Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikael Zinabdullah dari KLA Batch 9 kelas fundamental. Pada hari ini saya akan memberikan sedikit review dan juga sinopsis mengenai dari film yang cukup terkenal, atau bisa bilang film yang cukup jadul sih bahasanya, karena film ini ditayangkan pada tahun 2004 dan disutradarai oleh salah satu sutradara favorit saya juga, dan sutradara terkenal yang bernama Steven Spielberg. Pasti teman-teman semua kalau mendengar nama Steven Spielberg itu udah gak asing ya, karena karya-karyanya sangat-sangat fenomenal dan juga sangat-sangat luar biasa. Mungkin bisa dibilang Steven Spielberg itu menjadi top 3 sutradara favorit gue, atau mungkin sutradara favorit saya sendiri. Salah satunya mungkin seperti siapa namanya itu, Pak? Quentin Tarantino, atau enggak mungkin kayak Martin Scorsese, James Cameron, yes, maybe something like that. Bisa dibilang Steven Spielberg itu berada di kasta atau garis level yang sama, hampir setara dengan beberapa nama sutradara yang saya sebutkan sebelumnya. Dan pada kali ini, saya pengen ngasih sedikit review mengenai film yang Steven Spielberg sutradarai yang berjudul The Terminal. Sebenarnya tuh ini bukan salah satu film Steven Spielberg favorit saya secara pribadi ya, karena film ini terkesan itu pacingnya emang agak lambat, durasi juga mungkin tergolong agak standar sih ya, sekitar 1 sampai 2 jam. Cuman memang untuk sebuah film yang disutradarai oleh Steven Spielberg, saya tidak terlalu menggandrungi atau mungkin tidak terlalu mengidolakan film ini, dikarenakan saya jujur lebih suka film Catch Me If You Can, yang walaupun secara garis besar Catch Me If You Can itu menggunakan non-linear timeline, alias timeline itu maju mundur ya, kadang ke masa lalu, kadang ke masa depan. Nah, sedangkan untuk di film The Terminal ini, timeline ini masih berada di garis waktu yang sama, yang dimana film ini menceritakan seorang turis atau mungkin bisa dibilang seorang imigran dari Rusia, dari negara Kroasia kalau nggak salah namanya, atau Kroaska, saya lupa, correct me if I'm wrong aja lah ya. Yang dimana si Victor, yang merupakan karakter utama, Victor Naruzoki apa Victor Narusapa tuh lupa nama, pokoknya namanya Victor aja kita panggil biar lebih simpel aja lah ya, Victor namanya, yang misalnya sedang berkunjung ke Amerika, yang dimana bertujuan sekali untuk mengunjungi kota bernama New York. Cuma sayang banget dikarenakan kota atau mungkin bisa bilang negara yang ingin dia kunjungi tersebut bisa dibilang mengalami sebuah kendala, di mana di bandaranya itu tidak menerima Victor dikarenakan Victor itu berasal dari negara Rusia, yang dimana Rusia pada saat itu sedang mengalami insiden perang di zamannya. Maka dari itu di sini Victor bisa dibilang itu harus bertahan hidup, dan juga dia mau pulang gak bisa ke negara Rusianya. Jadi dia itu ingin menuju New York gak bisa, cuman pengen pulang ke negara juga gak bisa dikarenakan maskapainya sudah tutup, dan juga dia tidak punya tiket lagi untuk pulang ke negara asalnya. Maka dari itu salah satu petinggi bandara, yang bandaranya itu namanya John F. Kennedy ya, nama presiden Amerika bagi teman-teman semua yang tahu, bernama Frank Dixon kalau nggak salah namanya, itu memberikan kesempatan untuk si Victor untuk tinggal selama beberapa bulan di apartemen lagi di bandara tersebut selama beberapa hari, yang dimana salah satu petugas juga ngasih semacam kupon atau mungkin semacam beberapa benda untuk dia bisa bertahan hidup atau bisa bilang untuk survive di bandara tersebut selama beberapa hari hingga akhirnya ia bisa pulang ke negara asalnya. Namun di sini Victor bisa dibilang sangat diintimidasi di sana, terutama oleh beberapa petinggi atau petugas-petugas di bandaranya. Contohnya seperti si Frank Dixon sendiri yang ingin sekali si Victor ini untuk pergi dan juga tidak boleh untuk tetap atau berada tetap di bandara tersebut dikarenakan takut mengganggu orang-orang atau mengganggu para tamu atau pendatang yang datang ke bandara tersebut. Namun ternyata itu sebaliknya, Victor dengan kekonyolannya yang dimana dia berbicara bahasa Inggris dengan aksen Rusia. Makanya itu saya sukanya Tom Hanks tuh totalitas banget lah kalau jadi aktor tuh ya. Tom Hanks itu di sini bisa dibilang memiliki salah satu acting yang favorit saya juga, walaupun ini bukan film favorit, tapi ini salah satu acting favorit saya dari Tom Hanks ya. Walaupun dia still my favorite itu ada di film Catch Me If You Can, karena itu benar-benar ikonik banget filmnya buat saya, my personal ya. Dan juga di sini bisa dibilang Tom Hanks atau mungkin Victor itu manggilnya, di film ini secara tidak langsung garis besar ingin bertahan hidup di bandar tersebut selama beberapa hari, selama beberapa bulan, hingga akhirnya ia bisa kembali ke negara asalnya. Oke, sekarang saya mau masuk ke bagian bisa dibilang sedikit reviewnya, itu kan sinopsis awalnya ya. Untuk review utama ini saya mau ngasih, ini review sejati saja, bisa dibilang review sotoy-sotoyan kalau kata beberapa orang tuh ya. Oke, untuk film ini saya sebenarnya tuh tidak terlalu suka secara garis besar ya, karena satu, untuk dari segi konsep atau tema memang tergolong unik lah ya, tergolong mainstream juga enggak, itu kan di masa itu. Karena kan film tahun 2004 itu lagi gembar-gembornya juga beberapa genre-genre yang sangat-sangat
mainstream, contohnya mungkin seperti superhero atau mungkin ya contoh genre-genre yang lebih ke politik dan juga ke drama. Nah, sedangkan The Terminal ini masuk ke komedi drama, walaupun ada beberapa scene memang cukup heartwarming banget, tapi buat saya sendiri film ini lebih tergolong ke film have fun aja, film keluarga dan juga film yang lebih condong ke ditonton sehari-hari oleh keluarga dan anak-anak. Walaupun memang secara garis besar konflik dalam film ini tuh tergolong dewasa ya, yaitu mengenai Victor dari negara Rusia yang tidak bisa pulang ke negaranya karena dia ingin berkunjung ke New York namun gagal atau bisa tidak diterima, dan dia ingin pulang karena tidak bisa karena negara sedang mengalami konflik perang. Itu kan cukup politik sih mainnya, dan jujur saya ternyata tuh bukan penggemar film yang bisa dibilang memiliki konflik atau bisa dibilang latar belakangi politik banget. Walaupun film ini tidak ada hubungan sangkut paut dengan politik, tapi saya merasa bahwasannya film ini tuh lebih condong ke film yang fun aja, yang plotnya ringan, santai, dan lain-lain. Karena ada beberapa hal atau bagian juga bisa dibilang tidak masuk akal. Namun, ada beberapa bagian juga yang bisa membuat saya tertawa terbahak-bahak juga untuk film ini. Dan juga, menurut saya film ini tuh memiliki beberapa pacing yang cukup lambat, dan juga pace dari film ini tuh jelas walaupun lambat ya. Saya tuh jujur gak terlalu suka film yang pacingnya lambat, karena kan apa bahasanya ya, film itu menurut saya cukup saya nikmati sedemikian rupa aja, cukup rileks, saya nikmati seenaknya saya aja. Cuman jujur saya tuh lebih suka film yang sejarah garis besar itu lebih plotnya ringan sih, iya saya suka, cuman lebih ada membuat mikir sedikit gitu loh, jadi itu kesannya lebih explore dan juga lebih luas lagi dunianya. Dan sedangkan untuk dunia dari si film The Terminal ini hanya satu, yaitu di terminal atau mungkin di bandara tersebut. Maka dari itu saya kurang sukanya karena dunianya kesan tidak luas, hanya mana di bandara-bandara itu aja. Walau bandara kan besar ya, kita kan nggak tahu apa yang dari bandara. Cuman jujur tetap aja dunia atau bisa world building yang ada di film ini sangat sempit, yaitu di bandara tersebut. Nah itu untuk kontranya kali ya, atau kontranya, atau prosnya, atau pro dan kontranya. Bagian plusnya dari film ini itu actingnya si Tom Hanks, kenapa menurut saya keren, cakep tuh loh. Saya tuh tak kenapa kalau ngeliat Tom Hanks itu di berbagai film beda-beda mulu actingnya. Kadang dia suka jadi orang konyol, kadang orang serius, sekarang jadi orang yang seperti di film Terminal ini. Jadi menurut saya Tom Hanks ini saya kasih acungi jempol, actingnya sangat luar biasa. Dan juga untuk hal-hal lainnya, untuk scene favorit saya, ini juga tugas utama nih ya dari KLA, yang ini ada 10 scene atau 10 part atau bagian dari filmnya yang saya suka. Pertama ya ini bagian awal-awal banget, karena emang kebanyakan secara tata saya nontonnya nggak nonton, ada saya skip, saya nggak nonton sampai full banget, sampai detail-detail saya nggak cari, nggak, karena yang saya ingin garis besar ini adalah saya memahami filmnya secara tidak langsung. Ya walaupun saya nggak tahu cara menyimpulkan seperti apa, tapi ada beberapa scene atau 10 scene kurang lebih ya, 10 scene yang saya suka dari film ini. Pertama yaitu Victor yang melihat TV di mana negaranya, negara asalnya Rusia, sedang dilanda perang, dan itu pada saat pertama kali Victor datang ke bandara ke Amerika dan ingin menuju New York, nah tadi nggak bisa kan, akhirnya di sini dia mencoba untuk berkeliling ke daerah bandara tersebut, dan dia melihat sebuah TV yang menayangkan siaran berita, di mana berita itu menayangkan Rusia sedang dilanda perang, dan dia melihat itu dia langsung nangis tuh, langsung shock, langsung panik, kayak gue nggak bisa pulang ke negara gue, tapi negara gue lagi kacau, gue harus gimana nih, kayak gitu. Dan itu bisa dibilang salah satu scene yang cukup menyat hati karena memang jujur film ini memang dramanya tuh kesan dapet banget ya, karena gue juga nonton film ini gak baru-baru ini sih, gue udah lama nonton film ini mungkin second time gue nonton film ini ya, karena kan waktu itu sebelum puasa gue sempet iseng nyoba nonton film random, dan ternyata ini film bagus juga sih, tonton walaupun not my favorite juga sih dari Steven Spielberg ataupun film Tom Hanks. Yaitu scene pertama yang saya suka, dan juga yang kedua scene dimana Victor berniat membantu tapi mau membuat kesalahan, ya benar banget, dimana kita sering lihat sih bahwasan tuh kita nggak tahu niat orang itu seperti apa, atau enggak orang-orang nggak tahu niat kita tuh seperti apa, padahal niat kita baik, pengen membantu, niat kita bagus, pengen menolong, tapi kita malah dianggap sebelah mata gitu loh, kita malah menambah kekacauan atau mungkin menambah drama buat orang itu. Nah itu yang saya suka rasa dan kadang-kadang sebagai manusia. Ternyata Victor yang di film pun merasakan hal yang sama juga. Dia waktu itu sempet nih, saya lihat di sini kalau nggak salah itu ada dia lagi menolong seorang wanita yang sedang membuka kopernya. Karena kesulitan membuka kopernya, dia bantu, ternyata kopernya itu ada isi voucher, voucher itu berhamburan. Dan juga ada banyak hal lagi di mana dia membantu seorang kakek tua, dan ternyata kakek tuanya itu mengalami sebuah masalah lebih besar lagi setelah dibantu oleh Victor. Itu scene favorit saya, karena selain lucu, scene itu juga membawa pesan relate untuk diri kita sendiri, bahwasanya tuh kita memiliki niat baik, namun belum tentu orang itu bisa ngeliat niat baik kita, seperti itu teman-teman ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, di sini dimana Victor tidur di ruangan yang di bandara, ruangan usang di bandara. Ya ini bener banget kenapa saya suka scene ini, dikarenakan di sini film ini tuh tak kenapa saya film itu kayak merasa
ini film ada sedikit apa sih bahasa lapisan-lapisan survivalnya, terutama di bagian ini nih, di mana scene ini si Victor itu bingung kan mau tidur di mana, bandara sudah tutup, dia nggak bisa pulang ke negaranya, semua ruangan juga ditutup, cuman ada satu ruangan tersembunyi yang ditemuin, di mana ruangan itu ruangan yang usang dan juga ruangan yang sudah tidak layak dihuni lah, bahasa itu sudah tidak layak dikunjungi. Namun Victor ya, dengan kemampuannya, dengan kekonyolan dan absurdannya dia punya, dia menumpuk kursi-kursi dan juga menyusunnya sedemikian rupa supaya dia bisa tidur di kursi tersebut. Dan itu saya suka gitu. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat itu jiwa-jiwa radikal si Victor ini sebagai orang Rusia, juga sebagai turis imigran dari negara asing itu seperti apa. Pokoknya bener-bener scene yang saya suka sih ini satunya, scene ketiga ini ya. Oke, selanjutnya scene keempat itu petugas kebersihan yang Victor CIA. Ini yang saya suka juga karena ini sedikit menyinggung konflik politik yang ada di film ini juga gitu loh. Bahwasanya Victor kan kita tahu dari negara Rusia, di mana Rusia sedang dilanda perang pada masa itu. Dan di sini Victor bisa dibilang berusaha semaksimal mungkin untuk bisa pulang, namun karena kan tiket yang ia berusaha beli itu tidak ada, juga maskapai yang ia kunjungi untuk pulang juga tutup dikarenakan negara sedang dilanda perang. Akhirnya di sini dia bertahan hidup dong. Namun orang-orang belum tentu akan menerima dia juga karena dia itu orang asing dari Rusia, negaranya tukang perang lagi kan, jadi otomatis kayak dia kalau hidup itu serba salah, mau berbuat baik di niat jahat, tapi mau berbuat jahat juga jahat aslinya negaranya kan, kita tidak tahu gimana. Nah, itu saya suka nih, dimana ada salah satu petugas kebersihan yang mengira atau enggak mikir kayak jangan-jangan orang CIA nih mata-mata. Nah itu padahal kalau kita lihat, pada secara garis besar, saya itu dari Amerika, bukan dari Rusia, atau misalnya Central Intelligence of America, bukan dari Rusia. Jadi maka dari itu, ini scene jadi favorit gue juga karena komedinya dapat fresh tinggal, cuman gue nggak dapat aja komedi itu. Jadi selanjutnya yang kelima itu Victor yang mau mengembalikan mengembalikan troli yang terus dia dapat uang. Nah itu bener banget nih karena kan di sini kita bisa lihat nih jiwa radikal dari si Victor lagi. Ya dimana tidak ingin dia itu tidak ingin membuang-buang kesempatan emas yang ada. Dikarenakan dia bisa lihat nih ada orang yang ngebalikin troli, namun dapat duit. Nah dia pasti otomatis kayak wah butuh nih buat survive di bandara yang usang ini, bandara yang penuh krusial ini gitu kan. Akhirnya gara-gara itu dia pun akhirnya berusaha untuk mengembalikan banyak sekali troli yang ada di sekitarnya, dan dia pun mendapatkan banyak uang. Maka dari itu dia sudah tidak kesulitan untuk bertahan hidup di bandara itu, dan dia bisa dibilang survive sangatlah mudah, bisa makan enak setiap hari, bahkan untuk makan-makanan bertahan hidup di bandara itu sudah tidak jadi halangan karena kan dia bisa ngumpulin troli terus dapat duit. Simple. That's why I love this one, si nomor 5 itu. Pokoknya suka banget, itu bener-bener kreatif, dan juga walaupun memang simple tapi itu bener-bener kreatif lah itu ya si Victor ini. Pokoknya Victor ya keren lah. Soalnya kenapa ada Victor selalu membagikan senyum pada setiap orang. Ini scene ini bisa dibilang scene yang agak sedikit tricky karena kan belum tentu semua orang akan ngerti sama scene ini. Tapi kalau misalnya teman-teman nonton film ini di series rewatch atau mungkin di alur cerita di YouTube, mungkin ini bisa muncul scene ini karena kan scene ini cukup positif vibes juga. Bahwasannya Victor yang sebelumnya mungkin dianggap sebelah mata oleh orang-orang karena dia ini orang turis, orang asing dari negara asing, negara yang tukang perang juga, namun ternyata kehadiran dia itu dicintai oleh orang-orang dikarenakan keabsurdannya dia, cara dia berbicara yang sangat-sangatlah unik dan khas, aksen Rusianya juga yang menambah lucu dari film ini, dan juga komedinya juga sih, dan juga terakhir itu cara dia bertingkah kepada orang-orang itu sangatlah baik dengan cara dia sambil menebar senyum. Ini ilmu yang kita dapat juga, bosan tuh apapun itu kita harus awali dengan senyuman. Senyum itu sedekah ya, dimana si Victor ini tergolong orang sanguinis melankolis sih karena kan itu orangnya tergolong suka supaya orang itu kadang bisa serius, tapi dengan tingkat serius itu dia itu melakukan satu hal yang absurd, itu ya unik gitu loh orang si Victor ini ya. Oke, pokoknya itu that's fine nomor 6 saya suka. Dan terakhir itu adalah petugas, bukan terakhir sih, ketujuh, petugas logistik dan narko makanan dan imbalan wanita. Ya bener banget, itu maksudnya kenapa dia itu ada salah satu petugas logistik atau mungkin petugas di bandara tersebut yang naksir sama salah satu petugas security atau mungkin petugas maskapai di bandara itu. Ini mana Victor sering temui petugas wanita itu, dan juga petugas wanita itu tampaknya have fun juga nih sama si Victor. Cuman si petugas logistik yang cowoknya ini suka naksir, dan akhirnya dia punya kesempatan, curi-curi kesempatan lah ya, untuk minta tolong ke Victor buat si petugas ini bisa deket sama dia, sama si wanitanya itu. Dan akhirnya si Victor dengan ini mengiyakan dong, karena kan dia nggak tahu apa-apa, dia nggak tahu soal negara ini, juga dia cuma mau bertahan hidup, mau pulang. Tapi ternyata gara-gara itu si Victor akhirnya
ya ngikuti apa kemauan si pria ini, dan pria ini sesuai dengan imbalannya selalu ngasih makanan enak dong. Dan si pria ini juga selalu nanya ke Victor kayak, gimana tuh si cewek ngapain aja, dia orang kayak gimana, dia pacarnya siapa, dia udah punya pacar atau belum, dan lain. Dengan jokes atau mungkin diseduh dengan bahasa Rusia, aksen Amerikanya si Victor inilah menambah komedi utama dari film ini, yang gue jujur cukup kocak sih dengernya sih. Pokoknya di scene nomor 7 saya suka. Oke, nah itu ada scene ke-8, Victor yang bilang I'm not afraid for my home, atau for my home tuh, gue nggak takut sama negara gue. Ini scene dimana si Victor diinterogasi oleh si Frank Dixon untuk kesekian kalinya, dimana si Frank Dixon ini ngomong bahwasanya tuh si Victor ini kan dari negara Rusia, dan juga orang-orang takutnya akan apa bahasanya ya, akan bisa dibilang tuh terusik dengan kehadiran dia. Dan di sini si Frank bisa dibilang ingin negosiasi dengan Victor supaya Victor ini pergi dari bandaranya itu. Cuman si Victor ini bisa dibilang di apa bahasanya, diusik-usik kayak diasut-asut gitu. Terus dia ngomong, gue tuh nggak takut sama tanah kelahiran gue lahir di sana, ya gue ngapain takut, itu tempat rumah gue, tempat tinggal gue, tempat dimana gue bisa jadi gue sendiri, tempat dimana gue nyaman. Intinya scene ini gue cukup merinding kalau dengarnya, nonton denger scene ini, denger lainnya si Victor, bener-bener keren lah pokoknya. Oke, selanjutnya ialah ke-9, scene dimana Amelia pertama kali ngobrol dengan Victor. Ini kenapa gue suka, karena Amelia selain cantik dan juga dia itu, di sini kita paham loh bahwasanya komunikasi yang baik itu bisa menarik perhatian orang-orang, dan juga cara mendapatkan wanita yang tepat itu bukan cara kita ganteng atau kaya, namun buatlah kita enak untuk didengar, dan juga buatlah kita untuk jadi seorang yang enak untuk diajak berbicara. Tuh. Dan terakhir ialah si dimana si Amelia yang balikan lagi sama suaminya. Dikarenakan kita tahu nih si Amelia itu kan sebelumnya sempet broke up sama pacarnya. Ternyata pacar itu adalah suami orang. Dan di sini Amelia bisa dibilang memiliki chemistry yang sangat-sangatlah baik dengan si Victor. Mulai dari hangout bareng, ketemuan bareng, dinner bareng, bahkan sampai si Victor ini hampir mau nge-confess si Amelia. Dan hingga di ending ini sendiri si Victor akhirnya dapat tiket dia kembali untuk ke Rusia. Ternyata itu ke Rusia ke New York ya. Pokoknya dia bisa dapat sesuatu yang dia inginkan karena bantuan dari Amelia. Namun ternyata cara apa ya, pengorbanan yang harus dapetin ialah Amelia tidak bisa bersama-sama dengan Victor, alias dia harus kembali dengan orang yang sebelumnya pernah bersama dirinya, seperti itu. Nah, itu ada 10 scene yang saya suka dari film ini. Dan juga intinya film ini overall menurut saya itu cocok banget untuk ditonton buat teman-teman semua yang butuh film yang have fun dan juga sangat santai untuk ditonton ya. Karena film ini sangat-sangat simple, plotnya ringan, pace-nya juga tergolong santai dan lain-lain. Oke, untuk film ini mungkin saya kasih rate 8/10 aja, gak usah paling banyak karena ini juga durasi udah lama, 17 menit ya. Oke, mungkin dari saya, sekian dari saya, thank you and salam.